Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ismiratul Zahra Uspa, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan membawakan materi tentang ayat pendidikan, ilmu pengetahuan dan sejarah. Tapi sebelum memulai materi, akan lebih baik jika kita memulai dengan sesuatu yang baik. Salah satunya dengan cara membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Alaq. Baiklah, kita mulai dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Selanjutnya membaca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza dhalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam tantahi lanasfa'an bin naziyah. Naziyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Itulah tadi pembuka dari materi yang akan saya bawakan. Selanjutnya, adapun materi yang saya bawakan yang pertama yaitu ayat tentang pendidikan. Di sini saya mengambil ayat pendidikan yaitu pada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam.
Itulah tadi ayat dari ayat dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adapun penjelasan ayatnya, arti dari ayatnya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, berhubungan dengan ayat tentang pendidikan, di sini sudah jelas bahwa Iqra itu ada hubungannya dengan ayat pendidikan, karena dari artinya itu tentang Allah mengajarkan kita dari sebuah perantara kalam yang awalnya kita tidak mengetahui apa-apa, tapi berkat kehendak Allah kita dapat mengetahui dari apa yang tidak kita ketahui menjadi apa yang kita ketahui. Adapun makna dari Quran surah Al-Alaq yaitu kita sebagai manusia diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak dikeluarkan dari rahim ibu itu tidak dalam keadaan langsung pintar atau langsung mengetahui ini apa, tidak, tapi sama sekali tidak ada yang kita ketahui. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Salah satunya itu dengan membaca. Nah, kita dapat mengetahui bahwa dengan membaca kita dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya kita tidak ketahui. Salah satunya, saya pernah mendengar perkataan bahwa tanpa keliling dunia pun kita dapat mengetahui hal-hal yang ada di luar negara kita, misalnya dengan salah satunya dengan membaca. Nah, kita dapat mengetahui di India ada seperti ini, di Singapura ada seperti ini. Itu akibat dari membaca. Jadi di sini membaca merupakan hal yang sangat penting, karena dari membaca kita dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya kita ketahui tidak kita ketahui. Oke, selanjutnya ayat tentang pendidikan, yaitu terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min batuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan tidak memberi kamu pendengaran, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, dari makna ayat Quran surah An-Nahl ayat 78 dapat disimpulkan bahwa kita dikeluarkan dalam rahim ibu itu tanpa mengetahui apa-apa, tapi Allah membekali kita dengan penglihatan, pendengaran, dan hati. Nah, dari ketiga ini kita punya pegangan di mana penglihatan kita dapat mengetahui dengan apa-apa dari sesuatu apa yang kita lihat, sedangkan pendengaran kita juga dapat mendapatkan pelajaran dari hasil pendengaran kita, dan hati di sini dapat menjadikan kita sebagai arah untuk melakukan sesuatu, karena hati nurani di sini dapat mengetahui hal yang baik maupun hal yang buruk. Saya akan menjelaskan tentang ayat
mengenai ilmu pengetahuan dan penjelasannya. Adapun ayat pertama yaitu pada Quran surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahsarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dari ayat dari Quran surah At-Taubah ayat 122 dapat dijelaskan bahwa pada waktu zaman Rasulullah peperangan sering terjadi, tetapi tidak semua orang dari kelompok tersebut diwajibkan untuk pergi ke medan perang. Ada beberapa orang diperintahkan untuk pergi menambah ilmu pengetahuan agama mereka. Kenapa? Karena ditakutkan jika semua pergi ke medan perang tanpa ada yang pergi untuk menambah ilmu pengetahuan mereka, jika mereka semua mati terbunuh pada saat perang tersebut, maka tidak akan ada yang tetap menambah ilmu pengetahuannya, seperti itu. Jadi di sini Allah tidak memerintahkan semua untuk pergi ke medan perang. Ada beberapa orang diutus pada setiap kelompok untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka, sehingga apabila orang-orang yang pergi berperang tersebut tadi sudah kembali dari medan perang, maka orang-orang yang tadi memperdalam ilmu pengetahuannya bisa mengajarkan atau memberitahukan apa yang telah ia pelajari, agar ilmu pengetahuan agama, terlebih lagi agama, bisa tetap kita perdalam, baik yang pergi berperang ataupun yang tidak pergi berperang. Itu ayat tentang sejarah, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulana wala tajidu li sunnatina tahwila, yang artinya kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah Al-Isra ayat 77 yaitu menjelaskan bahwa pada saat itu Rasulullah dihadang oleh kaum musyrikin, orang-orang musyrik, untuk mencium Hajar Aswad dan melakukan tawaf. Ia mengatakan kepada Rasulullah bahwa, hai Rasulullah, kami tidak akan membiarkanmu untuk memegang Hajar Aswad dan melakukan tawaf jikalau kamu bisa melakukan hal tersebut jikalau kamu mau menemui Tuhan kami, kata kaum musyrikin tersebut. Nah, dalam hati Rasulullah berkata bahwa apakah salah jika saya hanya pergi menemui Tuhan kaum musyrik tanpa menyembahnya. Tetapi lagi-lagi Allah menegur Rasulullah dan meneguhkan hati Rasulullah untuk tidak terpengaruh dan tidak terperdaya atas perkataan dari kaum musyrik tersebut.
Kemudian Allah mengingatkan Rasulullah, jikalau Rasulullah terperdaya atau terpengaruh dari perkataan kaum musyrik tersebut, maka Allah akan uh, um, menimpahkan siksaan dua kali lipat di dunia dan di akhirat kepada Rasulullah. Tetapi uh, tetapi Rasulullah tetap teguh pendirian untuk tidak melakukan hal tersebut, untuk tidak tertipu daya oleh perkataan kaum musyrikin. Tetapi kaum musyrikin pun juga tidak berhenti untuk memperdaya Rasulullah, bahkan ia mencoba untuk membunuh Rasulullah pada saat itu. Tetapi Allah tetap melindungi Rasulullah dan dan yang lainnya, yaitu dengan waktu singkat Allah dapat membinasakan kaum musyrik tersebut, yaitu dengan terbunuhnya pemimpin kaum musyrik pada perang Badar yang terjadi. Walaupun Rasulullah dan para pengikutnya diterpa berbagai macam godaan dari kaum musyrik, yaitu dengan mengajak kaum musyrik berusaha untuk mengajak Rasulullah berpaling dari Allah, tetapi Rasulullah dan pengikutnya tetap teguh atas pendiriannya, walaupun terpaksa harus hijrah, walaupun terpaksa Rasulullah dan para pengikutnya hijrah ke Madinah, tetapi janji Allah benar-benar terjadi bahwa ia akan memenangkan kaum mukmin atas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Di sini dapat kita mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun godaan yang sedang kita hadapi, kita berusaha tetap berada di jalan Allah, karena pasti pertolongan Allah akan datang kapanpun itu. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.